Sebagai makhluk hidup, kita membutuhkan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan papan atau perumahan ini merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Ini ada brosur rumah yang bagus. Gimana ya? Mana, Bu? Oh, yang itu kurang bagus. Yang ini baru asik. Alah, sok kamu. Bagusan juga yang ini. Lihat nih, fasilitasnya lengkap. Ada sekolah, toko, taman bermain, dan sebagainya. Iya, fasilitasnya memang lengkap. Tapi kok yang dipikirkan tempat bermainnya saja? Iya, karena memang payah, Bu. Yang ini saja, Bu, pilihan Pandi. Rumahnya keren-keren, fasilitasnya lengkap, lingkungannya juga baik. Ya kan, Bu? Alah, sok kamu, anak kecil aja sok tahu. Iya, karena memang sudah besar, tapi Pak kan juga punya pilihan. Iya, sudah jangan bertengkar. Setiap orang sangat membutuhkan tempat tinggal. Masalahnya sekarang, tempat tinggal yang bagaimanakah yang cocok? Nah, ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan bagi setiap orang dalam memilih atau menentukan tempat tinggal, baik itu di perkotaan, pinggiran, pedesaan, atau yang lainnya. Dalam memilih tempat bermukim, orang dapat mempertimbangkan berbagai alasan, di antaranya keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan nilai ekonomisnya. Dilihat dari segi keamanan, misalnya adanya gangguan sosial, yaitu perilaku masyarakat yang menyimpang dari norma-norma, seperti banyaknya pemuda yang mabuk-mabukan, tukang palak, dan sebagainya. Selain gangguan sosial yang harus dipertimbangkan, juga keamanan dari gangguan alam. Gangguan alam berupa tanah longsor, banjir, dan sebagainya. Membangun rumah di lereng-lereng gunung sangat berbahaya karena seringkali terjadi tanah longsor. Sedangkan membangun rumah di sepanjang bantaran sungai itu juga berbahaya karena rawan banjir.
Alasan yang lain yaitu kenyamanan. Orang akan mencari pemukiman yang berudara sejuk, pemandangan yang indah, dan tempat yang tenang. Pertimbangan ketiga yaitu masalah kemudahan. Kemudahan yang dimaksud di sini adalah adanya fasilitas sekolah, transportasi, rumah sakit, dan lapangan olahraga. Pertimbangan yang terakhir dalam memilih tempat bermukim yaitu masalah nilai ekonomis. Dalam memilih rumah, kita harus mempertimbangkan harga yang terjangkau dan kemudahan untuk berusaha pada standar hidup yang sesuai. Karena adanya pertimbangan kita dalam mencari rumah, yaitu keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan nilai ekonomis, maka harga tanah menjadi mahal dan beraneka ragam. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa harga tanah menjadi mahal atau murah, bergantung pada fasilitas dan lingkungannya. Rumah yang nyaman antara lain harus tidak terlalu jauh dari jalan raya. Nah, sekarang sebagai latihan, cobalah jawab pertanyaan berikut. Sekarang perumahan sudah seperti jamur ya, Bu? Iya, perumahan di kota ukurannya kecil dan mudah laku dijual. Ya iya Bu, masyarakat kita kan banyak yang kelas menengah ke bawah. Apa sih Kak, kelas menengah ke bawah? Pandi nggak mengerti. Oh itu, maksud kakakmu untuk kalangan yang ekonominya menengah ke bawah. Tapi jangan lupa loh, rumah-rumah di perkotaan itu mempunyai ciri-ciri tertentu. Oh begitu ya Kak. Perumahan di perkotaan mempunyai ciri-ciri antara lain optimalisasi fungsi ruang dan mengikuti peraturan tata ruang. Optimalisasi fungsi ruang maksudnya setiap ruang yang kosong dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan sebaik-baiknya. Hal ini karena lahan mahal, sehingga kepemilikan lahan pun menjadi terbatas atau sempit. Contohnya, ruang tamu yang pas-pasan, sehingga orang harus pandai-pandai menyesuaikan antara ruangan yang ada dengan barang-barang yang akan diletakkan.
kamar tidur yang sempit, sehingga kamar tidur diisi dengan tempat tidur susun, meja, dan kaca kecil. Kamar mandi pun tidak dipisahkan dari WC, tetapi menjadi satu. Halaman rumah yang kecil pun dimanfaatkan semaksimal mungkin, ditanami dengan tanaman yang ditata dengan rapi. Selain fungsi ruang, peraturan tata ruang pun menjadi penting untuk diperhatikan. Peraturan tata ruang perumahan di perkotaan lebih ketat dibandingkan dengan di pedesaan. Padatnya perumahan dan sempitnya lahan menyebabkan orang tidak dapat membangun dengan leluasa, melainkan harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di lokasi. Kalau tadi kita sudah berbicara mengenai ciri-ciri tempat bermukim di perkotaan, maka di pedesaan tempat bermukim mempunyai ciri-ciri antara lain memperhatikan fungsi agraris dan memperhatikan nilai tradisi. Nah, apa yang dimaksud dengan memperhatikan fungsi agraris? Fungsi agraris yaitu bahwa rumah-rumah di pedesaan dipersiapkan untuk keperluan yang mendukung kegiatan bertani.
Pembangunan perumahan di pedesaan lain dengan di perkotaan. Pembangunan perumahan di pedesaan disesuaikan dengan kepercayaan dan adat setempat. Contohnya dapat dilihat dari bermacam segi. 1. Dari bentuknya. Rumah di Minangkabau berbentuk seperti tanduk. Di Sumatera Selatan bentuk rumahnya panggung. Di Jawa Tengah bentuk joglo dan sebagainya. Lain lagi di Pulau Bali, rumah-rumah di sana berbentuk khas dengan gapura dan bangunan-bangunan terpisah. Demikian pula di daerah lain, seperti di Toraja, Sasak, dan Baduy. Orang membuat rumah disesuaikan dengan mudahnya mendapatkan bahan-bahan atau bergantung kepada tersedianya bahan di daerah tersebut. Ada yang terbuat dari kayu, bambu, batu bata, dan sebagainya. Kalau tadi telah kita lihat bentuk rumah adat yang ada di Indonesia ini dan bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatannya, maka sekarang kita lihat bersama bagaimana tatanan rumah-rumah adat ini disesuaikan dengan kepercayaan dan adat yang dianut dari masing-masing daerah. Jadi di pedesaan, peraturan lebih ditekankan kepada norma dan nilai setempat. Siswa sekalian, kita telah selesai mempelajari tentang bagaimana cara memilih tempat bermukim. Tentu kalian masih ingat bahwa dalam memilih tempat bermukim, orang akan mempertimbangkan apa saja? Mari kita lihat bersama rangkuman materi kita kali ini.
Sekarang, coba kalian jawab pertanyaan.